Fenomena love bombing kini semakin sering terjadi dalam hubungan cinta sempurna, tertian menjadi topal yang polos stipulasi emosional yang berbahaya. Bagaimana cara mengenalinya sejak dini? Pernah nggak sih ngerasain awal hubungan yang rasanya tuh terlalu sempurna? Kayak di film-film gitu. Dikasih perhatian penuh, hadiah, pujian nonstop. Tapi, gimana kalau semua itu sebenarnya adalah tanda awal dari sebuah jebakan psikologis? Yuk kita bongkar sama-sama apa yang ada di baliknya. Nah, kutipan ini bener-bener pas banget. Ledakan. Karena love bombing tuh ya persis kayak gitu. Tiba-tiba kayak ada angin topan perhatian yang datang, yang bikin kita ngerasa, wah kayaknya ini belahan jiwa deh. Semua serba cepat dan intens. Awalnya tuh selalu indah banget. Kita dipuji terus-terusan, semua hal tentang kita itu dianggap sempurna. Dan ini bukan sekedar pujian biasa ya, ini sebenarnya adalah fondasi yang lagi dia bangun biar kita ngerasa super istimewa. Seolah-olah kita ini impian yang jadi kenyataan buat dia. Terus, muncullah hadiah-hadiah. Seringnya sih hadiahnya tuh terasa terlalu mewah, terlalu wah, untuk hubungan yang bahkan baru seumur jagung. Tujuannya bukan cuma bikin kita seneng, tapi lebih ke menciptakan rasa utang budi secara nggak sadar. Handphone kita rasanya nggak pernah diem. Ada aja pesan masuk, telepon, notifikasi, terus-terusan. Tujuannya apa coba? Biar kita ngerasa jadi pusat dunianya dia. Menciptakan ilusi koneksi yang instan, yang dalam banget, yang kayaknya nggak bisa dipisahin. Oke, tapi disinilah kisah dongengnya mulai terasa aneh. Kapan sih perhatian yang tadinya kayak mimpi, ini berubah jadi jebakan? Nah, sekarang kita lihat lebih dalam. Gimana cinta yang berlebihan ini sebenarnya adalah soal kontrol. Jadi, love bombing itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, dari luar kelihatannya kayak kasih sayang yang luar biasa tulus. Tapi intinya, ini tuh strategi yang udah diperhitungkan banget buat dapetin kendali penuh atas pasangannya. Sisi psikologis di baliknya ini menarik banget loh. Penelitian nunjukin kalau perilaku ini tuh seringkali gabungan antara narsisme dan rasa insecure yang dalam banget. Jadi, si pelaku ini pakai hubungan bukan buat nyari koneksi, tapi buat jadi cermin. Alat buat naikin harga dirinya yang rapuh dengan cara menjadikan kita sumber validasi yang nggak ada habisnya. Terus gimana dong cara bedainnya? Kan lagi bucin-bucinnya tuh. Gimana caranya kita bisa lihat jebakan ini sebelum kita kejebak makin dalam? Tenang, ada beberapa tanda bahaya yang sebenarnya jelas banget kalau kita tahu harus lihat kemana. Coba deh lihat perbedaannya di sini, kontrasnya kelihatan banget. Kepedulian yang tulus itu ngebangun kita, ngedukung kita buat mandiri. Sebaliknya, love bombing itu sengaja dirancang buat bikin kita bergantung secara emosional sama dia. Seolah-olah kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain tanpa dia. Nah, ini nih yang sering banget terjadi di era digital. Dibombardir pesan itu bukan tanda perhatian, tapi itu alat buat memantau dan ngontrol kita. Dia bakal kesel kalau kita nggak cepet balas. Kenapa? Karena saat itu, kendali dia atas kita lagi melemah. Polanya tuh hampir selalu ngikutin 3 tahap yang rusak ini. Pertama, idealisasi. Kita diangkat setinggi-tingginya. Lalu, siklusnya berbalik 180 derajat ke tahap devaluasi. Di sini, pujian diganti sama kritik, dan kita mulai dibikin ngerasa bersalah terus. Dan yang terakhir, tahap pembuangan. Pas kita udah nggak bisa dikontrol lagi, dia bisa dengan gampangnya ninggalin kita, yang pastinya ninggalin luka yang dalam banget. Dan harga yang harus kita bayar kalau terjebak di siklus ini tuh mahal banget. Ini bukan cuma soal patah hati biasa ya. Dampaknya bisa ninggalin luka jangka panjang ke kesehatan mental kita. Seperti yang bisa kita lihat, dampaknya tuh bener-bener ngerusak. Korbannya tuh seringkali ngerasa bingung, cemas, terisolasi. Pelan-pelan tapi pasti harga diri mereka digerogoti, sampai di titik mereka mulai ragu sama diri sendiri, bahkan sama realitas mereka. Jadi, poin yang paling penting di sini adalah, ini bukan putus cinta yang biasa. Ini adalah kekerasan emosional yang bisa nyebabin kerusakan psikologis serius, kayak depresi, trauma, bahkan PTSD, atau Post-Traumatic Stress Disorder, kondisi cemas yang parah banget akibat pengalaman traumatis. Tapi kalau semua ini kedengeran familiar buat kamu, jangan khawatir, masih ada harapan. Penting banget buat kita tahu kalau kita nggak sendirian dan ada langkah-langkah nyata yang bisa kita ambil buat bebas dari siklus beracun ini. Jadi, apa yang bisa kita lakuin? Langkah pertama dan paling penting, jangan mengisolasi diri. Coba deh ngobrol sama teman atau keluarga yang kamu percaya. Terus, mulai bikin batasan yang tegas. Dan yang paling penting, jangan pernah ragu buat cari bantuan profesional ya. Mereka bisa ngebimbing kita keluar dari situasi ini.
Nah, ini yang jadi pertanyaan penting buat kita semua di era sekarang. Kesadaran itu adalah pertahanan pertama dan utama kita. Dengan ngenalin taktik-taktik ini, kita bukan cuma ngelindungi diri sendiri, tapi juga ngebuka jalan buat ngebangun hubungan yang benar-benar tulus, sehat, dan seimbang.